Malam di desa Karangjati biasanya tenang. Angin berhembus dari arah sawah, membawa aroma lumpur basah dan suara jangkrik yang bersahutan. Namun, sejak beberapa minggu terakhir, ketenangan itu terganggu oleh suara lirih sebuah kentongan kayu. Tong, ting, tong, ting. Suara itu tidak pernah terdengar jelas seperti penjual bakso pada umumnya. Bunyinya kadang panjang seperti bisikan, kadang pendek patah-patah, seakan bukan kentongan, melainkan suara lain yang meniru. Warga desa mulai resah, sebab suara itu selalu datang menjelang malam buta, tepat saat kabut mulai turun dan jalanan desa semakin sepi. Pemilik suara kentongan itu adalah Rahmat, tukang bakso keliling yang baru pindah ke desa. Usianya sekitar 40 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya coklat gelap, dan matanya cekung, seolah kurang tidur. Setiap kali ia lewat, wajahnya jarang sekali menampilkan senyum. Ia hanya mendorong gerobak tua penuh karat, rodanya berdecit setiap kali berputar, menimbulkan suara kriit, kriit, yang menambah kesan menyeramkan. Berbeda dengan tukang bakso lainnya yang biasa berkeliling sore hari, Rahmat selalu keluar saat malam hampir larut. Bahkan terkadang ia baru mulai berjualan setelah jam 9 malam, ketika kebanyakan orang sudah masuk ke dalam rumah. Hal itu menimbulkan tanda tanya besar bagi warga. Kenapa dia berjualan malam-malam begitu? Orang lapar memang ada, tapi bukankah seharusnya bakso dijual sore, saat anak-anak pulang mengaji atau bapak-bapak pulang dari sawah? Begitu bisik para tetangga. Namun Rahmat seolah tidak peduli. Ia tetap berkeliling, mengetukkan kentongan lirih, dan berhenti di depan rumah yang pintunya masih terbuka. Kadang ada yang membeli, lebih karena rasa sungkan daripada benar-benar ingin. Tapi sebagian besar orang memilih menutup pintu rapat-rapat begitu suara kentongannya mendekat. Yang membuat warga semakin curiga bukan hanya kebiasaannya berdagang larut malam, tetapi juga peristiwa-peristiwa aneh yang selalu terjadi setelah ia lewat. Beberapa ekor ayam milik Pak Narto ditemukan mati mendadak di kandangnya. Anehnya, tubuh ayam itu tidak membusuk, hanya kaku dengan mata melotot. Malam berikutnya, kambing milik Bu Sarmi ambruk, lehernya penuh bekas gigitan kecil seperti gigitan anak-anak, tapi bukan gigitan anjing atau binatang buas. Bahkan, 2 ekor angsa yang terkenal galak di rumah Pak Karyo mendadak sekarat, bulu-bulunya basah oleh darah yang menetes tipis dari paruhnya. Kejadian itu semua terjadi pada malam-malam ketika Rahmat melintas dengan gerobaknya. Warga yang mulai menghubungkan tanda-tanda itu menjadi was-was. Setiap kali kentongan itu lewat, selalu ada yang mati keesokan paginya, gumam Mbah Wiryo, sesepuh desa yang sudah berumur 70 tahun. Bukan mati biasa, tapi mati tak wajar. Para pemuda desa sempat ingin mendatangi Rahmat dan menanyakan langsung, tapi ada semacam rasa takut yang menahan mereka. Entah mengapa, setiap kali berpapasan, tatapan mata Rahmat membuat bulu kuduk berdiri. Matanya memang tidak merah atau melotot, tapi ada sorot kosong yang menakutkan, seperti orang yang menyimpan sesuatu di balik pandangan dinginnya. Sementara itu, Rahmat sendiri hidup sangat tertutup. Ia tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir desa, dekat dengan kebun bambu. Jarang ada orang melihatnya di siang hari. Pintu rumahnya selalu tertutup, gorden jendela terpasang rapat, dan hanya saat malam ia keluar bersama gerobak baksonya. Beberapa anak kecil yang iseng mengintip pernah bercerita bahwa di dalam rumah Rahmat tercium bau anyir, seperti bau darah yang basi. Tapi orang dewasa menganggap itu hanya imajinasi bocah. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak warga yang memperhatikan bahwa Rahmat berbeda. Cara ia memasak baksonya pun aneh. Bila tukang bakso lain biasanya berhenti di satu tempat, menyalakan lampu terang, lalu melayani pembeli, Rahmat justru sering berhenti di tempat gelap. Api kompor kecilnya menyala redup, menyorot wajahnya yang semakin menyeramkan. Tangannya cekatan meracik, tapi sering terlihat ia menunduk lama ke dalam gerobak, seperti sedang berbicara dengan sesuatu. Pernah suatu malam, Pak Rudi yang pulang dari ronda melihat Rahmat berhenti di bawah pohon beringin tua dekat surau. Dari jauh, ia mendengar suara cekikikan kecil, seperti suara anak-anak bermain. Tapi anehnya, tak ada satupun anak kecil di sana. Saat didekati, suara itu mendadak hilang. Rahmat hanya menoleh sekilas, lalu tersenyum tipis.
Senyum itu membuat Pak Rudi merinding hingga tulang. Sejak malam itu, ia tak pernah berani lagi pulang lewat jalan beringin. Kecurigaan warga semakin kuat. Tapi ada juga yang berkata, mungkin Rahmat hanya berbeda cara berjualannya saja. Meski begitu, rasa takut tetap tumbuh, apalagi setelah peristiwa aneh di rumah Bu Darmi. Suatu malam, setelah kentongan lirih Rahmat terdengar lewat depan rumahnya, Bu Darmi mendapati sumur belakang rumahnya penuh dengan darah ayam. Padahal semua ayam di kandang masih ada, tak ada yang hilang. Anehnya, ayam-ayam itu tampak ketakutan, tak berhenti berkokok meski sudah larut malam. Cerita itu cepat menyebar. Nama Rahmat pun jadi buah bibir di setiap sudut desa. Ada yang berbisik ia memelihara makhluk gaib untuk menglariskan dagangan. Ada pula yang percaya ia hanya orang aneh, tapi tetap manusia biasa. Namun, semakin lama, semakin banyak kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika. Malam-malam di Karangjati kini berubah mencekam. Begitu suara kentongan lirih terdengar dari kejauhan, pintu-pintu rumah segera ditutup rapat, lampu dimatikan, dan doa-doa dipanjatkan. Anak-anak dilarang bermain di luar meski hanya di teras. Bahkan para pemuda yang biasanya berani nongkrong di gardu ronda ikut menghindar ketika suara tong, ting, itu terdengar. Satu-satunya yang tetap tenang hanyalah Rahmat. Dengan langkah pelan ia terus mendorong gerobak tua, roda berdecit, suara kentongan bergema lirih, dan wajahnya tak pernah berubah. Tak ada yang tahu apa sebenarnya yang ia simpan dalam gerobak itu, atau mengapa hewan-hewan mati setiap kali ia lewat. Namun, satu hal pasti, kehadirannya telah membawa ketakutan baru bagi desa Karangjati. Malam yang dulu tenang kini menjadi penuh rasa was-was, seolah setiap bayangan menyimpan ancaman. Dan semua itu bermula dari seorang tukang bakso misterius bernama Rahmat. Malam itu, desa Karangjati diselimuti kabut tipis. Lampu-lampu minyak di teras rumah warga mulai padam satu persatu. Hanya suara serangga dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar di kejauhan. Di sebuah rumah sederhana di tepi jalan desa, seorang bocah laki-laki bernama Dani tengah bermain di depan rumahnya. Umurnya baru 7 tahun. Rambutnya pendek, tubuhnya kecil, namun ia dikenal lincah dan periang. Malam itu, meski ibunya sudah berkali-kali menyuruh masuk, Dani tetap asyik dengan mobil-mobilan kayu yang ia dorong-dorong di halaman. "Ibu, sebentar lagi ya. Mobilku belum sampai pasar," katanya dengan suara polos, membuat ibunya, Bu Rini, hanya bisa menghela napas. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 9 lewat. Bagi kebanyakan anak-anak desa, itu sudah waktu tidur. Namun Dani masih sibuk dengan dunianya sendiri. Bu Rini yang sedang menjemur pakaian di teras belakang mendadak menghentikan pekerjaannya ketika mendengar suara lirih itu. Tong, ting, tong, ting. Suara kentongan bakso. Samar, jauh, tapi terasa menusuk telinga. Bu Rini langsung terdiam. Hatinya berdesir aneh, mengingat semua cerita yang sudah beredar di desa beberapa minggu terakhir. Tentang tukang bakso baru bernama Rahmat, yang katanya selalu lewat menjelang malam, disertai kejadian-kejadian janggal. Ia buru-buru kembali ke depan rumah, hendak mengajak Dani masuk. Namun begitu sampai di teras, ia hanya mendapati mobil-mobilan kayu anaknya tergeletak di tanah. "Dani," panggilnya lirih. Tak ada jawaban. Bu Rini semakin panik. Ia memanggil lebih keras, "Dani! Ayo masuk nak, sudah malam." Tetap hening. Hanya suara angin melewati dedaunan pisang di samping rumah. Bu Rini menelan ludah. Tadi jelas sekali ia mendengar suara kentongan bakso. Dan tepat setelah itu, Dani menghilang begitu saja. Dengan gemetar, ia mencoba berlari ke arah jalan. Dari kejauhan samar-samar terlihat bayangan gerobak tua yang sedang didorong perlahan, rodanya berdecit, suara kentongannya makin sayup. Sosok Rahmat tampak dari balik kabut, seolah tak menyadari ada yang memperhatikannya. Bu Rini ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Entah kenapa suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Tubuhnya lemas, dan sebelum ia sadar, bayangan itu telah menghilang di tikungan jalan desa.
Malam itu, seluruh warga geger. Burini menangis histeris, berteriak-teriak mencari anaknya. Dani, pulang nak. Jangan bercanda sama ibu, teriaknya, suaranya parau dan nyaris putus asa. Para tetangga berdatangan, membawa lampu minyak, obor, bahkan senter seadanya. Mereka menyisir jalanan, kebun bambu, hingga pematang sawah. Namun Dani tidak ditemukan. Yang ada hanyalah jejak kaki kecil yang berhenti di dekat jalan, lalu hilang begitu saja. Ini aneh, kata Pak Rudi yang ikut mencari. Jejaknya berhenti di sini, seperti diseret. Wajah para warga pucat. Mereka saling pandang, tak berani menyimpulkan. Namun satu nama muncul di benak mereka semua, Rahmat. Malam itu pencarian berlangsung hingga dini hari. Namun Dani tidak ditemukan. Burini akhirnya jatuh pingsan karena kelelahan dan tangis. Suaminya yang bekerja di Kota Baru bisa dihubungi lewat telepon umum, dan ia langsung pulang dengan hati hancur. Keesokan paginya, kabar mengerikan menyebar cepat. Seorang petani bernama Pak Karyo yang hendak ke sawah mendapati tubuh Dani tergeletak di pinggir pematang. Bocah itu sudah tak bernyawa. Tubuhnya kaku, matanya setengah terbuka, kulitnya pucat pasi seperti orang yang kehabisan darah. Anehnya, tidak ada luka besar. Hanya ada beberapa bekas gigitan kecil di leher dan pergelangan tangannya, seperti digigit hewan, namun terlalu rapih untuk disebut gigitan anjing atau tikus. Pak Karyo menjerit ketakutan dan segera memanggil warga lain. Dalam waktu singkat, puluhan orang berdatangan, termasuk Burini yang langsung histeris melihat jasad anaknya. Ia meraung, memeluk tubuh Dani yang dingin, seolah berharap bisa menghidupkannya kembali. Dani, bangun, nak, bangun, jangan tinggalkan ibu. Tangisnya membuat semua orang terenyuh, namun sekaligus diliputi rasa ngeri. Kenapa tubuhnya bisa seperti ini? Bisik salah satu warga. Lihat kulitnya, pucat sekali, seperti darahnya habis diisap, timpal yang lain. Ini bukan mati biasa. Ini, ada hubungannya dengan tukang bakso itu. Suasana berubah tegang. Beberapa pemuda yang ikut berdiri di pinggir sawah mengepalkan tangan, wajah mereka penuh amarah. Mereka mulai yakin bahwa semua cerita tentang Rahmat bukanlah gosip semata. Namun kepala desa, Pak Surono, berusaha menenangkan. Kita jangan gegabah menuduh. Kita harus pastikan dulu. Tapi memang, kematian anak ini tidak wajar. Jenazah Dani segera dibawa pulang untuk dimandikan dan disemayamkan. Sepanjang jalan, isak tangis Burini tak berhenti terdengar. Anak-anak lain dipeluk erat oleh ibu mereka masing-masing, seolah takut kehilangan dengan cara yang sama. Sejak saat itu, ketakutan di Karangjati semakin menjadi. Malam bukan lagi waktu istirahat. Begitu matahari terbenam, semua orang menutup pintu rapat-rapat, menyalakan lampu minyak, dan melarang anak-anak keluar rumah. Namun, meski mereka berusaha menenangkan diri, ada satu kenyataan yang sulit dihindari. Suara kentongan bakso itu masih terdengar setiap malam. Lirih, seperti bisikan dari kegelapan. Dan kini, setiap kali suara itu menggema, yang terbayang di benak warga hanyalah wajah pucat Dani yang terbujur kaku di pematang sawah. Seolah kematiannya menjadi pertanda, bahwa desa Karangjati sedang memasuki teror yang lebih gelap dari sekadar cerita rakyat. Desa Karangjati masih belum pulih dari duka. Kematian Dani meninggalkan bekas luka mendalam di hati warga. Anak-anak tidak lagi bebas bermain di halaman, dan orang tua selalu memasang telinga lekat-lekat bila suara kentongan lirih terdengar dari kejauhan. Namun, ada satu orang yang justru makin diliputi rasa penasaran. Ia adalah Jaka, pemuda berusia 20 tahun. Tubuhnya tegap, wajahnya keras, dan sifatnya dikenal nekat. Sejak kecil, Jaka memang tidak mudah takut dengan hal-hal gaib. Bahkan ketika orang lain memilih menutup pintu rapat-rapat setiap malam, Jaka justru sering duduk di gardu ronda sendirian, menantang kegelapan. Kematian Dani tidak bisa dibiarkan tanpa jawaban, gumamnya suatu malam kepada teman-teman sebayanya.
Kalau memang benar tukang bakso itu penyebabnya, kita harus buktikan. Namun sebagian besar pemuda desa hanya menunduk. Mereka masih teringat jelas tubuh kecil Dani yang pucat di pematang sawah. Mereka tidak berani berhadapan dengan Rahmat dan gerobak tuanya. Hanya Jaka yang bersikeras. Malam itu, dengan tekad bulat, Jaka memutuskan untuk diam-diam mengikuti Rahmat. Gerobak bakso itu mulai keluar dari arah rumah kontrakan Rahmat di pinggir desa. Suaranya terdengar khas, roda berdecit, kayu beradu, dan kentongan yang dipukul pelan, lirih, seperti napas yang menyeret panjang. Tong, ting, tong, ting. Rahmat berjalan perlahan, mendorong gerobak tuanya melewati jalan setapak yang diselimuti kabut. Lampu minyak kecil yang tergantung di gerobak hanya memancarkan cahaya kekuningan redup. Dari kejauhan, bayangan tubuhnya tampak kurus dan panjang, menyatu dengan gelapnya malam. Jaka menjaga jarak, bersembunyi di balik pepohonan atau pagar bambu setiap kali Rahmat berhenti. Hatinya berdebar, tapi rasa penasaran jauh lebih besar daripada ketakutannya. Beberapa kali, ia melihat Rahmat berhenti di bawah pohon besar atau di tepi kebun kosong. Bukannya melayani pembeli, Rahmat justru membuka bagian samping gerobaknya, lalu membungkuk ke dalam. Bibirnya bergerak-gerak seperti berbicara dengan sesuatu. Sesekali terdengar bunyi cekikikan halus, seperti suara anak kecil yang menahan tawa. Bulu kuduk Jaka berdiri. Ia menggenggam erat batang bambu yang ia bawa sebagai pegangan. Tapi ia tidak mundur. Justru semakin ia melihat, semakin yakin bahwa gerobak itu menyimpan sesuatu yang tidak wajar. Akhirnya, saat Rahmat berhenti cukup lama di tepi jalan yang sepi, Jaka memberanikan diri mendekat lebih dekat lagi. Ia menahan napas, berjongkok di balik semak, dan menunggu Rahmat menunduk lebih dalam ke dalam gerobak. Saat itulah Jaka pelan-pelan mengintip dari celah kayu yang sedikit terbuka. Sekejap, matanya membelalak. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Di dalam gerobak yang gelap itu, bukan hanya dandang, mangkuk, atau panci seperti penjual bakso pada umumnya. Ada sesuatu yang bergerak-gerak, membuat gerobak bergetar pelan. Dan di sudut gelap itu, Jaka melihat dengan jelas sosok makhluk kecil. Tubuhnya hanya setinggi lutut orang dewasa, kepalanya gundul mengilat, kulitnya pucat keabu-abuan. Matanya merah menyala, bulat dan tajam seperti bara. Mulutnya meneteskan cairan merah kental saat ia menjilat sebuah mangkuk. Mangkuk itu bukan berisi kuah bakso, melainkan bercak darah ayam yang masih segar. Makhluk itu menoleh sebentar, seakan menyadari ada mata lain yang mengawasinya. Senyumnya menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-gigi kecil runcing yang berlumuran darah. Jaka terkejut hingga tubuhnya mundur ke belakang. Namun sebelum sempat berlari, matanya bertemu langsung dengan tatapan makhluk itu. Seketika tubuhnya gemetar hebat, seakan seluruh tenaga tersedot. Kepalanya pening, pandangannya gelap, lalu ia ambruk pingsan di tanah berumput. Rahmat menoleh cepat. Ia sempat mendengar suara ranting patah. Namun saat ia keluar dari balik gerobak, ia hanya mendapati semak-semak bergoyang. Matanya menyipit, lalu bibirnya menyungging senyum getir. Sudah waktunya mereka tahu, gumamnya pelan, seakan berbicara pada makhluk dalam gerobak. Lalu ia kembali mendorong gerobaknya, meninggalkan Jaka yang tak sadarkan diri. Keesokan paginya, warga menemukan Jaka terbaring di tepi jalan setapak. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat, dan dari mulutnya keluar busa tipis. Awalnya mereka mengira ia dirampok atau diserang binatang. Namun tidak ada luka di tubuhnya. Yang lebih aneh, sejak siuman, Jaka demam tinggi berhari-hari. Tubuhnya menggigil, keringat dingin terus mengucur. Saat ia membuka mata, pandangannya kosong, seakan melihat sesuatu yang orang lain tak bisa lihat. Beberapa kali ia berteriak dalam tidurnya. Mata merah itu. Jangan lihat aku. Jangan, teriaknya, membuat keluarganya ketakutan. Para tetangga yang mendengar kabar itu hanya bisa berbisik-bisik. Mereka yakin Jaka telah melihat sesuatu di dalam gerobak Rahmat. Tapi tak seorang pun berani menanyakan langsung, karena setiap kali ditanya,
Jaka hanya menggertakkan giginya dan tubuhnya kembali kejang. Sejak malam itu, rahasia tentang Rahmat semakin menebal. Warga mulai percaya bahwa gerobak tuanya bukanlah gerobak bakso biasa. Ada sesuatu yang bersemayam di dalamnya, sesuatu yang berhubungan dengan kematian Dani, dengan hewan-hewan ternak yang mati mendadak, dan dengan tatapan kosong Rahmat yang selalu membuat merinding siapapun yang berpapasan dengannya. Namun, kebenaran itu masih hanya berupa bisikan. Dan bagi Jaka, malam ketika ia mengintip gerobak itu akan menjadi mimpi buruk yang tak pernah selesai, menghantui setiap tidurnya dengan tatapan mata merah menyala yang selalu menunggu di kegelapan. Meski sebagian besar warga Karangjati memilih menutup pintu rapat-rapat saat suara kentongan lirih itu lewat, masih ada beberapa orang yang sesekali membeli bakso dari Rahmat. Alasannya sederhana, rasa baksonya memang berbeda. Bakso Rahmat rasa gurih, kuahnya kental, dan aromanya harum meski dimasak di gerobak tua berkarat. Anehnya, siapapun yang pernah membeli, selalu merasa ingin kembali mencicipi meski hatinya diliputi rasa takut. Salah satunya adalah Pak Narto, seorang petani paruh baya. Ia mengaku pernah membeli semangkuk bakso dari Rahmat karena rasa lapar menyerangnya sepulang dari sawah. Entah kenapa, baksonya enak sekali. Tapi, ada yang ganjil, ucapnya kepada tetangga. Yang dimaksud ganjil bukan hanya rasanya, melainkan mangkok yang digunakan Rahmat. Mangkok itu bukan mangkok putih polos seperti kebanyakan tukang bakso lain. Dasarnya berwarna kekuningan, sedikit kusam, dan di bagian paling bawah terdapat ukiran simbol aneh menyerupai lingkaran dengan garis-garis berpilin. Ada pula coretan mirip aksara kuno yang tak pernah dipahami siapapun. Waktu kuhabiskan baksonya sampai kuah terakhir, aku lihat simbol itu. Rasanya, perutku langsung dingin, dan malamnya aku mimpi buruk, cerita Pak Narto. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya dikejar-kejar oleh makhluk kecil berkepala gundul. Makhluk itu tertawa cekikikan sambil menggigiti pergelangan kakinya. Giginya kecil tapi tajam, meninggalkan rasa sakit nyata meski itu hanya mimpi. Saat ia terbangun, kakinya benar-benar terasa nyeri, bahkan ada bekas merah seperti gigitan. Pak Narto bukan satu-satunya yang mengalaminya. Beberapa warga lain yang pernah membeli bakso Rahmat pun mulai menceritakan hal serupa. Anakku setelah makan bakso itu, tiap malam menjerit ketakutan. Katanya ada anak kecil berkepala botak masuk ke kamarnya, ujar Bu Sarmi. Suamiku sampai sakit demam. Katanya dalam mimpi ia terjebak di gerobak gelap, dikelilingi suara cekikikan, timpal seorang perempuan lain. Cerita-cerita itu cepat menyebar. Namun anehnya, meski diliputi ketakutan, sebagian dari mereka tetap ingin membeli lagi. Seperti ada sesuatu yang menuntun mereka untuk kembali. Padahal aku takut, tapi entah kenapa, rasanya pengen makan lagi, kata Pak Narto, wajahnya pucat. Desas-desus pun muncul di tengah masyarakat. Ada yang mengatakan Rahmat sengaja meletakkan sesajen di dasar mangkoknya, supaya orang-orang yang makan akan ketagihan. Sesajen itu mungkin berupa minyak, darah, atau mantra gaib yang diikat dengan simbol-simbol kuno. Namun, hanya sedikit yang menyadari bahwa sesajen itu lebih dari sekadar penglaris. Itu adalah bagian dari perjanjian Rahmat dengan makhluk halus. Suatu malam, seorang pemuda bernama Bayu memberanikan diri membeli semangkuk bakso, sekadar untuk membuktikan kebenaran rumor. Ia memang dikenal nekat seperti Jaka, meski tidak sekeras kepalanya. Dengan hati-hati, ia memperhatikan gerakan Rahmat saat meracik pesanan. Rahmat memasukkan bakso dengan tatapan kosong, lalu menuangkan kuah dari dandang. Namun yang membuat Bayu merinding adalah cara Rahmat selalu menatap sebentar ke dasar mangkok sebelum menyerahkannya. Tatapan itu aneh, seperti memastikan sesuatu di dalamnya aktif bekerja. Bayu menghabiskan baksonya perlahan. Ketika kuah tinggal sedikit, benar saja, ia melihat simbol aneh itu. Garis lingkaran berpilin, seperti ular melilit, dengan titik merah samar di tengahnya. Bayu berpura-pura tak terkejut. Ia membayar, lalu membawa mangkok itu lebih dekat ke lampu minyak untuk memastikan. Saat itulah ia merasa seolah simbol itu berdenyut, seperti kulit makhluk hidup yang bergerak pelan. Bayu buru-buru menaruh kembali mangkok itu ke gerobak Rahmat. Malamnya, ia tak bisa tidur.
Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara kentongan lirih di telinganya. Tubuhnya terasa berat, seakan ada sesuatu duduk di dadanya. Lalu, dalam tidurnya, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan sempit penuh mangkok-mangkok bertumpuk. Dari dalam setiap mangkok, muncul tangan kecil yang berlumuran darah, meraih dan mencakar kakinya. Bayu terbangun dengan keringat bercucuran, jantungnya berdegup kencang. Namun lebih mengerikan lagi, di betisnya benar-benar ada bekas cakaran kecil, 3 garis merah memanjang. Keesokan harinya, Bayu menceritakan semuanya kepada teman-temannya. Mereka gemetar mendengar kisah itu. Semua tanda mulai mengarah pada satu hal, mangkok rahmat bukan sekadar wadah bakso, melainkan alat gaib yang terikat dengan perjanjian kelam. Seiring waktu, semakin banyak warga yang mengaku diganggu setelah makan bakso rahmat. Ada yang bermimpi dicekik makhluk kecil, ada yang mendengar suara anak-anak berlari di atap rumah, ada pula yang menemukan mangkok bekas makanannya tetap basah oleh cairan merah meski sudah dibersihkan. Namun yang membuat warga semakin resah adalah sifat adiktif dari bakso itu. Meski diganggu mimpi buruk, mereka tetap ingin membeli lagi. Seolah ada dorongan halus yang tak bisa mereka lawan. Ini bukan sekadar dagangan. Ini jebakan, ujar Mbah Wiryo, sesepuh desa, dengan suara bergetar. Setiap mangkok adalah janji, dan janji itu ditulis dengan darah. Kalimat itu membuat suasana desa semakin mencekam. Warga mulai menyadari bahwa ancaman rahmat bukan hanya dari gerobaknya yang misterius, tapi juga dari mangkok-mangkok yang disodorkannya. Setiap orang yang makan darinya, tanpa sadar telah menjadi bagian dari perjanjian gelap yang ia jalani. Dan rahmat, dengan tatapan kosong dan senyum getirnya, seakan tahu betul bahwa mangkok-mangkok itu adalah kunci. Bukan hanya kunci rezekinya, tetapi juga kunci yang mengikat desa Karangjati dalam lingkaran teror yang semakin sulit diputuskan. Kematian Dani, mimpi buruk para pembeli bakso, dan penyakit aneh yang menimpa Jaka membuat warga Karangjati akhirnya menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Rahmat bukan sekadar tukang bakso misterius. Di balik gerobak tuanya, ia memelihara makhluk gaib. Awalnya, banyak yang mengira itu hanyalah tuyul biasa, seperti cerita-cerita pesugihan yang sering terdengar. Tuyul dikenal sebagai makhluk kecil berkepala gundul, dipelihara orang serakah untuk mencuri uang. Namun lambat laun, tanda-tanda yang muncul di Karangjati menunjukkan bahwa tuyul rahmat berbeda. Ia tidak pernah terdengar mencuri uang atau emas. Sebaliknya, setiap kali suara kentongan lirih itu lewat, selalu ada korban, ayam, kambing, angsa, bahkan seorang anak kecil. Korban-korban itu ditemukan dalam keadaan kehabisan darah, tubuh kaku, kulit pucat, dan mata melotot. Ini bukan tuyul pencuri, kata Mbah Wiryo dengan nada berat saat rapat darurat di rumah kepala desa. Makhluk itu, tuyul pemangsa darah. Kata-kata itu membuat semua yang hadir terdiam. Beberapa warga mulai menceritakan pengalaman mereka. Pak Karyo bersumpah pernah melihat bayangan kecil berlari di atap rumahnya tengah malam. Dari atap itu menetes cairan merah seperti darah. Istrinya bahkan mendengar suara cekikikan anak-anak tepat di samping ranjang, padahal kedua anaknya sedang tidur pulas. Ada pula cerita dari Bu Sarmi, yang menemukan bayinya menangis keras tengah malam. Saat lampu dinyalakan, ia melihat bekas gigitan kecil di telapak kaki anaknya, meski pintu dan jendela terkunci rapat. Makhluk itu lapar, ia mencari darah segar, desis Mbah Wiryo. Desa Karangjati semakin dicekam teror. Setiap malam, warga berjaga-jaga dengan obor dan pentungan bambu. Namun, makhluk itu licin dan tidak terlihat jelas. Mereka hanya mendengar tanda-tanda kehadirannya, langkah-langkah kecil berlari cepat di atap, suara cekikikan lirih, dan bau amis yang menusuk hidung. Bagi yang malang, keesokan paginya mereka menemukan ternaknya mati. Leher kambing penuh titik-titik gigitan kecil, ayam-ayam berserakan dengan bulu berdarah, dan terkadang anjing penjaga pun ditemukan kaku dengan lidah terjulur. Semakin banyak darah yang ia hisap, semakin kuatlah ia, kata Mbah Wiryo lagi. Dan semakin sulit dikendalikan. Ucapan itu seolah membuka mata warga. Mereka mulai percaya bahwa Rahmat telah kehilangan kendali atas makhluk peliharaannya.
tuyul itu bukan lagi sekadar alat pesugihan. Ia telah berubah menjadi predator yang menjadikan seluruh desa sebagai ladang darah. Beberapa pemuda nekat mencoba menangkap makhluk itu. Suatu malam, Jaka yang sudah pulih dari demamnya, ikut bersama 3 orang temannya menunggu di ladang. Mereka membawa jaring, parang, dan obor. Tengah malam, suara aneh terdengar, cekikik, cekikik, disusul langkah cepat di rerumputan. Obor mereka bergoyang, dan sesaat kemudian mereka melihat sosok itu dengan mata kepala sendiri. Makhluk kecil itu berlari cepat, tubuhnya membungkuk, kulitnya pucat keabu-abuan. Kepalanya gundul berkilat, matanya merah menyala bagai bara. Giginya kecil namun runcing, meneteskan cairan gelap dari mulutnya. Jaka berteriak, "Tangkap dia!" Namun begitu jaring dilemparkan, makhluk itu melompat tinggi dengan kecepatan luar biasa. Ia hinggap di pundak salah satu pemuda, menggigit lehernya. Darah muncrat, dan pemuda itu jatuh berguling sambil menjerit. Obor terhempas ke tanah, membuat api kecil menyambar rerumputan. Jaka panik. Ia sempat menebas dengan parang, tapi makhluk itu sudah menghilang dalam kegelapan. Tinggal suara cekikikan yang menggema, seakan mengejek upaya mereka. Malam itu, satu pemuda terluka parah dan harus dirawat berhari-hari. Tubuhnya lemah, seolah darahnya benar-benar terkuras. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Sejak itu, tak ada lagi pemuda yang berani mencoba menangkap makhluk itu. Sementara itu, Rahmat sendiri mulai terlihat berbeda. Wajahnya semakin tirus, matanya cekung, seolah ikut tersiksa oleh makhluk peliharaannya. Ia tak lagi mampu menyembunyikan kenyataan. Beberapa kali warga melihatnya berjalan tertatih di malam hari, berbicara sendiri pada gerobaknya. "Sudah cukup, berhenti, jangan lagi," begitu bisikan lirih yang terdengar oleh tetangga yang kebetulan lewat. Namun suara cekikikan kecil dari dalam gerobak selalu membalasnya. Kini, warga Karangjati benar-benar yakin. Rahmat bukan hanya tukang bakso, melainkan tuan dari sebuah tuyul haus darah. Makhluk itu dilepaskan setiap malam untuk mencari mangsa, menghisap darah siapa saja yang ditemuinya. Dan semakin banyak darah yang ia dapat, semakin besar kekuatannya, semakin cepat gerakannya, semakin tajam tatapannya. Desa menjadi tempat berburu, dan mereka hanyalah calon korban berikutnya. Jauh sebelum nama Rahmat menjadi bisik-bisik ketakutan di desa Karangjati, ia hanyalah seorang tukang bakso keliling yang hidup miskin di kota kecil pinggiran. Gerobaknya reot, kakinya lelah mendorong hingga larut malam, namun hasilnya tak seberapa. Kadang sehari penuh hanya 2 mangkok yang terjual. Hidupnya terasa buntu. Istrinya meninggalkan dia karena tak tahan dengan kemiskinan, sementara hutang menumpuk. Rahmat sering duduk termenung di tepi jalan, memandang gerobaknya yang catnya mengelupas, seakan menertawakan nasibnya. Di tengah putus asa itulah ia mendengar kabar tentang seorang dukun pesugihan yang tinggal di hutan angker tak jauh dari kota. Konon, siapapun yang datang ke sana bisa mendapat jalan cepat menuju kekayaan. Ada yang pulang membawa jimat penglaris, ada yang membawa pusaka, bahkan ada yang tiba-tiba usahanya melonjak tajam. Rahmat, yang sudah kehabisan akal, akhirnya memberanikan diri. Malam itu, dengan hati gamang, ia berjalan menembus hutan angker. Bulan pucat menggantung di langit, pepohonan menjulang dengan ranting-ranting seperti tangan menjerat. Suara burung hantu bersahutan, dan kabut tipis menutupi jalan setapak. Rahmat berulang kali ingin kembali, tapi bayangan hidup miskin menghantuinya. Ia terus melangkah hingga menemukan sebuah gubuk reot di tengah hutan. Dari dalamnya terlihat cahaya lampu minyak bergoyang. Begitu pintu diketuk, muncullah sosok tua berambut putih kusut, kulit keriput, namun matanya menyala penuh wibawa. Dialah Ki Suryajati, dukun pesugihan yang ditakuti orang-orang. "Aku tahu maksudmu datang," ucap Ki Surya tanpa diminta. Suaranya berat, bergema, seolah bukan hanya keluar dari tenggorokan manusia. "Kau ingin daganganmu laris, hidupmu berubah." Rahmat menelan ludah, lalu mengangguk. Ki Surya tersenyum tipis. "Ada harga untuk setiap keinginan.
Apakah kau siap? Rahmat, yang pikirannya hanya dipenuhi kebutuhan makan dan hutang, menjawab cepat, apa saja akan saya lakukan, Ki. Asal hidup saya tidak terus begini. Ki Surya lalu mengeluarkan sebuah kendi tanah liat tua. Dari dalam kendi itu keluar suara lirih, cekikikan halus, seperti suara anak kecil yang bersembunyi. Rahmat merinding, namun matanya terpaku ketika dari kegelapan kendi muncul sosok mungil, berkepala gundul, matanya merah menyala, dan giginya kecil runcing. Inilah peliharaanmu, kata Ki Surya dengan nada dingin. Tuyul pilihan, tidak sama dengan tuyul biasa. Ia tidak akan mencuri uang seperti milik orang kebanyakan. Ia akan memberimu sesuatu yang lebih besar. Rahmat menelan ludah, suaranya bergetar. Apa? Apa yang harus saya lakukan? Ki Surya menatapnya tajam, lalu menancapkan tongkat kayu hitam ke tanah. Setiap bulan, ia harus diberi tumbal darah segar. Darah manusia, lebih baik anak-anak, karena daging dan darah mereka membuatnya kuat. Jika kau lalai, maka ia akan menuntut balas. Bukan hanya hartamu yang hilang, hidupmu pun akan habis. Rahmat terdiam. Kata-kata itu bagai belati menusuk dadanya. Membunuh manusia? Memberi tumbal darah? Namun bayangan hutang, cibiran orang, dan rasa lapar yang terus menjerat membuat hatinya goyah. Ia mencoba bertanya, kalau saya menurut, apa yang akan terjadi? Ki Surya tersenyum, menampakkan gigi hitamnya. Gerobakmu tidak akan pernah sepi. Orang-orang akan tergoda mencicipi bakso yang kau buat, meski rasanya biasa saja. Mereka akan ketagihan, mereka akan mencari, bahkan rela antre. Hidupmu berubah, Rahmat. Kau akan dikenang sebagai tukang bakso paling laris. Malam itu, Rahmat akhirnya mengucapkan janji. Ia bersedia. Ia rela. Dan dengan itu, darah seekor ayam disiramkan ke dalam kendi sebagai perjanjian awal. Tuyul kecil itu menjerit senang, matanya bersinar terang, lalu melompat masuk ke dalam bayangan gerobak Rahmat yang sudah disiapkan. Sejak hari itu, segalanya berubah. Benar saja, hanya seminggu setelah perjanjian, dagangan Rahmat laris manis. Orang-orang yang biasanya lewat tanpa peduli, kini selalu mampir. Mereka berkata aroma kuah baksonya lebih harum, rasa dagingnya lebih gurih, dan entah mengapa selalu membuat ketagihan. Rahmat bahkan tak perlu lagi berteriak atau menawarkan dagangannya. Orang-orang datang sendiri. Namun di balik keberhasilan itu, Rahmat mulai menanggung kewajiban gelap. Setiap bulan, ia harus mencari tumbal. Awalnya ia masih bisa menutupi, dengan mengorbankan ayam, kambing, atau hewan lain. Namun malam demi malam, tuyul itu semakin liar. Cekikikannya terdengar di dalam gerobak, seperti anak kecil yang merengek lapar. Hewan tidak lagi cukup. Suatu malam, saat Rahmat terlambat memberikan tumbal, ia melihat tuyul itu keluar sendiri dari gerobak. Tubuh mungil itu bergerak cepat, hinggap di leher seekor kambing, lalu menghisap darahnya hingga kering. Setelah itu, matanya menatap Rahmat tajam, seolah mengancam. Rahmat gemetar. Ia sadar, jika ia tidak menuruti, maka tuyul itu akan berbalik padanya. Sejak saat itulah, Rahmat benar-benar masuk ke dalam lingkaran setan. Ia mulai mencari cara agar selalu ada tumbal. Ketika pindah ke desa Karangjati, ia memilih tempat yang jauh dari orang-orang yang mengenal masa lalunya, dengan alasan sederhana. Di desa, anak-anak banyak bermain tanpa pengawasan, hewan ternak berkeliaran, dan orang-orang masih polos. Ia yakin di tempat itulah ia bisa menutupi jejaknya. Namun Rahmat tidak pernah menyangka, tuyul yang ia rawat semakin hari semakin haus. Jika dulu cukup satu tumbal sebulan, kini seolah setiap pekan ia harus memberi. Dan jika ia mencoba melawan, makhluk itu langsung menampakkan amarahnya, menjerit di malam hari, membuat darah ayam yang ia sembelih mendidih, bahkan meninggalkan bekas cakaran di tubuh Rahmat. Hidup miskin memang sirna, tapi ia kini hidup dalam penjara kegelapan. Rahmat tahu, ia telah membuat kesalahan besar. Tapi jalan kembali sudah tertutup.
Perjanjiannya dengan Ki Surya tidak bisa dibatalkan. Selama ia masih hidup, selama gerobak itu masih berdiri, tuyul pemangsa darah akan terus menuntut korban. Dan jika ia lalai, maka darahnya sendiri yang akan jadi tumbal. Malam-malam di desa Karangjati yang dulu terasa tenang kini berubah menjadi rangkaian mimpi buruk yang tak berkesudahan. Sejak tubuh kecil Dani ditemukan membiru dan kaku di pinggir sawah, ketakutan menjalar cepat. Setiap keluarga berusaha menjaga anak-anak mereka, menutup rapat pintu rumah, bahkan memasang sesajen di depan pekarangan untuk mengusir roh jahat. Namun, semua itu tidak banyak menolong. Korban terus bertambah, meski tidak selalu berupa manusia. Hewan ternak mendadak mati dengan luka aneh. Ayam-ayam yang biasanya berkotek riuh di pagi hari ditemukan membisu, tubuhnya kaku, bulu acak-acakan, dengan bekas gigitan kecil di leher. Kambing yang digembalakan warga mendadak roboh, darahnya terkuras habis seakan disedot sesuatu. Beberapa malam, bayi-bayi menangis tanpa sebab. Ketika ibunya memeriksa, didapati goresan halus di kaki si kecil, seperti gigitan mungil yang membuat kulit memar kebiruan. Perempuan-perempuan desa mulai panik, dan para lelaki akhirnya sepakat, mereka harus berjaga malam. Di balai desa, obor dipasang di setiap sudut. Laki-laki dewasa berkumpul, membawa bambu runcing, celurit, dan beberapa membawa kentongan untuk memberi tanda bahaya. Mereka membentuk kelompok kecil, berkeliling kampung, memeriksa pekarangan dan kandang ternak. Malam pertama ronda berjalan tegang. Dari kejauhan, mereka mendengar suara aneh di atap rumah. Tep, tep, tep. Langkah kecil berlari, seolah ada anak-anak yang sedang bermain. Namun ketika disorot lampu petromax, tak ada siapapun di sana. Di sudut lain, terdengar cekikikan lirih, suara tawa anak-anak yang samar. Suara itu tidak berasal dari satu tempat, melainkan bergema, berpindah-pindah, membuat bulu kuduk warga berdiri. Beberapa orang mencoba berteriak menantang, namun tawa itu hanya semakin keras, lalu mendadak hilang, meninggalkan bau amis yang menusuk hidung. Bau itu seperti darah segar. Kejadian-kejadian aneh semakin sering muncul. Suatu malam, keluarga Pak Sardi terbangun karena suara ayam berkokok tak wajar. Ketika diperiksa, 5 ekor ayamnya tergeletak mati. Leher mereka penuh luka kecil, seolah digigit makhluk mungil. Anehnya, tak ada setetes darah pun yang tersisa. Tubuh ayam-ayam itu seperti dikeringkan dari dalam. Ini bukan maling biasa, gumam Pak Sardi dengan wajah pucat. Kalau maling, pasti ayamnya dibawa. Ini, ayamnya ditinggal, tapi darahnya hilang. Warga yang datang membantu hanya bisa terdiam. Tak ada yang berani menyentuh bangkai ayam itu terlalu lama, karena tubuhnya terasa dingin luar biasa, seakan disimpan di es. Malam lain, giliran Pak Karto yang dibuat merinding. Saat berjaga di halaman rumah, ia melihat sosok kecil berlari di antara semak-semak. Tubuhnya tak lebih besar dari anak berusia 5 tahun, kepalanya gundul, dan matanya menyala merah dalam gelap. Pak Karto refleks melemparkan bambu runcing, namun sosok itu lenyap, hanya menyisakan suara cekikikan. Keesokan harinya, kambing kesayangan Pak Karto ditemukan mati dengan luka gigitan yang sama. Kabar itu menyebar, membuat warga semakin yakin bahwa yang meneror mereka bukanlah maling atau binatang buas. Ini adalah makhluk gaib, sesuatu yang tidak bisa mereka pahami sepenuhnya. Semua tanda menunjuk pada satu orang, Rahmat, tukang bakso keliling yang baru pindah ke desa. Kecurigaan itu muncul bukan tanpa alasan. Pertama, suara kentongan baksonya sering terdengar bersamaan dengan hilangnya anak-anak atau matinya hewan. Kedua, gerobaknya yang tua dan berkarat sering bergetar sendiri, seperti ada sesuatu bergerak di dalamnya. Beberapa pemuda yang pernah mengintip bahkan mengaku melihat bayangan kecil aneh. Namun, bukti langsung belum ada. Rahmat masih berkeliling berjualan dengan wajah tenang, menyapa warga dengan senyum seolah tidak ada apa-apa. Justru sikapnya yang terlalu biasa itulah yang membuat warga semakin resah. Tidak mungkin dia tidak tahu apa-apa, bisik Buarti kepada tetangganya. Setiap kali dia lewat, pasti ada musibah. Tapi kalau benar dia pelakunya, kenapa dia masih berani keliling,
sahut yang lain. Justru itu, dia pasti punya ilmu hitam. Dia tidak takut. Dia merasa kita semua tidak bisa berbuat apa-apa. Desas-desus itu membuat nama Rahmat semakin dibenci, meski tak ada yang berani langsung menuduhnya. Malam ketiga ronda, suasana semakin mencekam. Kelompok jaga malam dipimpin oleh Pak Lurah sendiri. Mereka berjalan berkeliling desa, menyalakan obor, memukul kentongan agar semua warga tahu mereka berjaga. Tiba-tiba, dari arah sawah terdengar jeritan. Semua orang berlari ke sumber suara. Di sana, mereka menemukan seekor kambing milik Pak Darto sedang menggelepar, darah menetes dari luka kecil di lehernya. Tepat di samping kambing itu, terlihat jejak kaki mungil di tanah basah, jejak yang tidak mungkin dibuat oleh manusia dewasa. Pak Lurah berjongkok, menyinari jejak itu dengan lampu petromax. Bentuknya kecil, tapi aneh, jari-jarinya terlalu panjang untuk ukuran anak-anak. Warga yang melihatnya saling pandang, wajah mereka memucat. Ini bukan jejak manusia, bisik salah satu dari mereka. Malam itu, ketakutan semakin menjadi-jadi. Tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Warga menjaga pintu rumah masing-masing dengan parang di tangan, sementara anak-anak digendong erat oleh ibunya. Keesokan paginya, rapat darurat digelar di balai desa. Semua warga hadir, wajah mereka kusut karena kurang tidur. Pak Lurah membuka suara, "Kita sudah melihat sendiri apa yang terjadi. Ada sesuatu yang meneror desa ini. Dan, mau tidak mau, semua tanda mengarah pada Rahmat." Warga langsung gaduh. Sebagian mengangguk setuju, sebagian masih ragu. "Betul," teriak Pak Sardi. "Sejak dia datang, musibah ini terjadi. Sebelum-sebelumnya, desa kita aman. Tapi kita belum punya bukti," sahut yang lain. "Bukti? Apa kita harus menunggu korban manusia lagi baru bertindak?" timpal Pak Karto dengan emosi. Suasana rapat semakin panas. Sebagian warga ingin langsung mengusir Rahmat, sebagian lagi masih takut berurusan dengan hal gaib yang mungkin melindunginya. Rahmat sendiri tidak hadir dalam rapat itu. Entah sengaja atau kebetulan, pagi itu ia tidak tampak keliling berjualan. Hal ini semakin memperkuat dugaan warga bahwa ia tahu dirinya sedang dibicarakan. Malam itu, ronda kembali dilakukan, namun suasananya jauh lebih tegang. Setiap bayangan dianggap ancaman, setiap suara angin dianggap tanda bahaya. Dan ketika suara kentongan bakso lirih terdengar dari kejauhan, ting, 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 semua warga yang berjaga langsung merinding. Bukan lagi suara yang mengundang selera makan, melainkan suara kematian yang menghantui setiap rumah. Hari itu, suasana balai desa tegang. Semua warga berkumpul, wajah mereka muram, sebagian penuh kemarahan, sebagian lagi pucat karena ketakutan. Kepala desa, Pak Lurah Suyono, berdiri di tengah lingkaran dengan tongkat kayu di tangan. Ia menatap satu persatu warganya, lalu menghela napas panjang. "Kita tidak bisa lagi diam," ucapnya lantang. "Terlalu banyak korban. Hewan-hewan mati kehabisan darah, anak-anak diganggu, dan kita semua hidup dalam teror. Semua tanda mengarah pada satu orang, Rahmat, tukang bakso itu." Bisik-bisik warga langsung pecah. Ada yang mengangguk setuju, ada yang masih terlihat ragu. "Tapi, kalau benar dia punya ilmu hitam, apa kita sanggup melawannya?" celetuk Pak Darto, dengan suara gemetar. "Kita tidak bisa hanya menunggu sampai korban berikutnya jatuh," balas Pak Sardi dengan wajah keras. "Kalau perlu, kita usir dia sekarang juga, sebelum semuanya terlambat." Akhirnya, setelah perdebatan panjang, warga sepakat. Hari itu juga, mereka akan mendatangi rumah Rahmat, memaksanya pergi dari desa. Menjelang sore, rombongan warga bergerak menuju rumah kontrakan Rahmat di pinggir desa. Mereka membawa obor, bambu runcing, celurit, dan bahkan ada yang menenteng keris peninggalan leluhur. Wajah-wajah itu dipenuhi tekad, meski di baliknya jelas ada rasa takut yang mengekang. Rahmat sedang duduk di depan rumah, memperbaiki roda gerobak baksonya yang berderit. Ketika melihat rombongan besar warga mendekat,
Ia menghentikan pekerjaannya, lalu berdiri perlahan. "Ada apa ini, Pak Lurah? Kenapa datang ramai-ramai begini?" tanyanya. Suaranya tenang, namun matanya menyipit penuh kewaspadaan. Pak Lurah maju selangkah. "Rahmat, warga sudah tidak bisa lagi menahan diri. Sejak kau datang, desa ini dilanda teror. Kami semua yakin kau penyebabnya. Hari ini juga, kami minta kau angkat kaki dari desa ini." Rahmat terdiam. Senyum tipis muncul di wajahnya, senyum getir yang membuat beberapa warga bergidik. "Kalian menuduh tanpa bukti," jawabnya datar. "Aku hanya tukang bakso. Salahkah aku mencari rezeki di desa ini?" "Jangan pura-pura," teriak Pak Sardi, menunjuk ke arah gerobak. "Kami tahu ada sesuatu di dalam gerobakmu. Kami sudah melihat jejaknya, mendengar cekikikannya. Kau tidak bisa menyembunyikannya lagi." Sorakan setuju terdengar dari warga lain. Suasana semakin panas, bambu runcing mulai diangkat. Rahmat menghela napas berat, lalu menunduk sejenak. "Aku tidak ingin menyusahkan kalian," katanya lirih. "Tapi, aku juga tidak bisa meninggalkan ini begitu saja." Belum sempat warga memahami maksud perkataannya, tiba-tiba gerobak bakso tua di samping Rahmat bergetar keras. Mangkuk-mangkuk di dalamnya beradu, sendok-sendok berloncatan, dan suara ting, ting, ting terdengar lirih, seperti kentongan kecil yang dipukul dari dalam. Warga spontan mundur beberapa langkah. Mata mereka membelalak ngeri ketika dari celah gerobak itu muncul sebuah tangan kecil berwarna hitam legam, dengan kuku panjang tajam. Tangan itu mencakar udara, lalu mencengkeram lengan seorang pemuda desa yang berdiri paling depan. "Arg!" Pemuda itu menjerit kesakitan, darah langsung mengucur dari luka cakaran yang dalam. Sebelum ada yang sempat menolong, sosok kecil melompat keluar dari gerobak. Tubuhnya kerdil, kepala gundul berkilat, matanya merah menyala, dan mulutnya dipenuhi gigi kecil tajam. Makhluk itu menubruk dada pemuda malang itu, lalu menancapkan giginya ke lehernya. Krek, slurp, suara mengerikan terdengar ketika tuyul itu menghisap darah segar di depan mata semua orang. Warga panik. Ada yang berteriak histeris, ada yang menjatuhkan senjata lalu lari terbirit-birit. Beberapa yang mencoba melawan hanya bisa terdiam kaku karena ketakutan melihat pemandangan mengerikan itu. Darah mengalir deras, membasahi baju si pemuda. Wajahnya pucat dalam hitungan detik, matanya melotot kosong, tubuhnya merosot tak bernyawa. Tuyul itu menjilat bibirnya, cekikikan lirih keluar dari mulut mungilnya yang berlumuran darah. Pak Lurah berusaha memberi semangat. "Jangan lari. Kita harus hadapi bersama," teriaknya, meski suaranya sendiri bergetar. Namun kata-katanya sia-sia. Warga sudah kalang kabut, kocar-kacir meninggalkan lokasi. Di tengah kekacauan itu, Rahmat berdiri terpaku, menatap makhluk kecil itu dengan tatapan campuran antara putus asa dan pasrah. Senyum getir kembali muncul di wajahnya. "Kalian mau bukti?" "Nah, itulah buktinya," katanya pelan, namun cukup jelas terdengar oleh mereka yang belum sempat lari. "Aku tidak bisa lagi menyembunyikan rahasiaku." Air matanya menetes, tapi bersamaan dengan itu, ada semacam kelegaan. Seakan selama ini beban besar yang ia pendam akhirnya terbongkar. Namun bagi warga yang melihat, itu bukan kelegaan, melainkan pengakuan. "Setan! Kau pelihara setan!" teriak seseorang dari kejauhan. Rahmat hanya menutup mata, tertawa pendek dengan nada pahit. "Kalian pikir mudah hidup miskin? Kalian tidak tahu apa yang sudah kulalui." Sementara itu, tuyul itu masih berdiri di atas tubuh korbannya yang sudah membeku. Mata merahnya berkilat, mencari mangsa berikutnya. Warga yang masih berada di dekat sana berteriak panik, lalu berlarian tanpa arah. Suasana desa malam itu berubah kacau. Jeritan menggema, suara langkah kaki bersahutan, obor-obor berjatuhan dan padam. Satu hal yang pasti, tidak ada seorang pun yang berhasil mengusir Rahmat. Justru sebaliknya,
Malam itu mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri teror yang selama ini hanya jadi desas-desus. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekati gerobak bakso Rahmat. Malam itu desa benar-benar lumpuh dalam ketakutan. Setelah peristiwa pengusiran yang gagal, tak seorang pun warga berani mendekati rumah Rahmat. Di setiap sudut desa hanya terdengar suara pintu ditutup rapat, jendela dikunci, dan doa-doa lirih dipanjatkan. Namun semua orang tahu, hanya doa saja tidak cukup. Teror makhluk haus darah itu sudah kelewat batas. Kepala desa, Pak Lurah Suyono, akhirnya mengambil keputusan berat. Ia memanggil seorang dukun tua yang tinggal di desa tetangga, Ki Suro, orang yang dikenal sakti namun jarang bergaul dengan orang banyak. Ki Suro datang menjelang tengah malam. Rambutnya putih panjang terurai, wajahnya penuh keriput, namun matanya tajam seperti menembus gelap. Ia mengenakan jubah hitam sederhana, membawa sebilah keris kecil terselip di pinggang, serta sebuah tas anyaman berisi sesajen. Begitu ia tiba di balai desa, suasana hening mencekam. Warga yang berkumpul langsung memberi jalan, menatapnya dengan campuran harapan dan rasa takut. "Mana makhluk yang kalian maksud?" tanya Ki Suro dengan suara serak, dalam, namun penuh wibawa. Pak Lurah Suyono maju ke depan. Makhluk itu keluar dari gerobak bakso Rahmat. Ia menyerang warga di depan mata kami semua. Kami tak sanggup melawannya. "Tolonglah, Ki, hanya Anda yang bisa menolong desa ini." Ki Suro memejamkan mata sebentar, meraba tanah dengan tangannya. "Aku sudah merasakan hawa busuk sejak masuk desa ini," katanya perlahan. "Bau darah, bau kematian, bercampur dengan janji yang dilanggar. Ini bukan tuyul biasa. Kalian harus siap, karena apa yang akan kita hadapi bisa merenggut nyawa siapa saja." Ritual diputuskan dilakukan di lapangan dekat hutan, tempat di mana energi gaib dipercaya lebih kuat. Warga membawa obor, menyalakan dupa, dan menyiapkan lingkaran dari garam serta bunga 7 rupa sesuai arahan Ki Suro. Di tengah lingkaran itu, ia menaruh kendi berisi air kembang, ayam hitam sebagai tumbal, dan kain kafan putih yang sudah digambar dengan simbol-simbol kuno. Rahmat, yang sejak tadi hanya duduk diam di pojok balai desa dengan wajah penuh tekanan, akhirnya dibawa paksa ke tempat ritual. Tangannya diikat, meski ia tidak banyak melawan. "Aku sudah tak punya pilihan," katanya lirih, nyaris berbisik. "Kalau kalian ingin mengakhiri semua ini, lakukanlah. Aku hanya minta, jangan sakiti aku lebih dari yang sudah kuterima." Ki Suro menatap Rahmat tajam. "Kau sudah menanam bibit neraka, Rahmat. Dan sekarang desa ini menanggung akibatnya. Makhluk itu lahir dari keserakahanmu." Rahmat hanya menunduk, tidak membantah. Ketika bulan mencapai puncaknya di langit, Ki Suro mulai melantunkan mantra. Suaranya dalam, bergema, kadang meninggi seperti teriakan, kadang merendah seperti bisikan. Dupa semakin pekat, asapnya berputar membentuk pusaran. Angin dingin berembus kencang dari arah hutan. Daun-daun bergoyang keras, ranting patah, dan terdengar suara cekikikan kecil di antara kegelapan. Warga yang menonton dari kejauhan mulai berdesakan, sebagian merapatkan selendang atau sarung ke tubuh mereka yang gemetar. Tiba-tiba, gerobak bakso Rahmat yang diletakkan di tepi lapangan bergetar hebat. Sendok-sendok berloncatan, mangkuk pecah berderakan, dan suara ting, ting terdengar makin nyaring, menusuk telinga. Lalu, dari dalam gerobak itu, sosok kecil melompat keluar. Namun kali ini, wujudnya berbeda. Tubuh tuyul itu lebih besar dari sebelumnya, kulitnya hitam pekat berkilat seperti arang, matanya menyala merah membara. Mulutnya menganga, gigi-giginya bertambah banyak, tajam bagaikan jarum. Nafasnya saja membuat udara berbau amis darah. Warga berteriak ngeri, sebagian langsung mundur jauh. Tuyul itu menatap sekeliling dengan ganas, lalu mengeluarkan suara melengking, campuran tawa dan jeritan. Makhluk ini, Ki Suro berteriak keras, suaranya mengalahkan riuh angin. "Ini bukan tuyul biasa. Ia adalah jelmaan bayi pesugihan yang gagal dimakamkan." Kata-kata itu membuat warga ternganga,
Sebagian tak mengerti, sebagian lagi langsung memegangi mulut mereka ngeri. Ki Suro melanjutkan, Rahmat pernah membuat perjanjian. Ia diberikan makhluk ini sebagai penglaris. Namun yang kalian lihat bukan sekadar tuyul, melainkan arwah bayi pesugihan yang dikutuk, tidak diterima bumi, tidak diterima langit. Ia hidup dengan darah, dan semakin lama semakin kuat. Tuyul itu meraung, tubuhnya bergetar, lalu perlahan membesar. Dari sosok anak kecil, ia menjelma setinggi bocah berusia 8 tahun, lalu 9, dan terus bertambah. Kulitnya merekah, mengeluarkan bau busuk bercampur darah. Warga berhamburan mundur, beberapa ada yang jatuh tersungkur sambil menjerit. Ki Suro menusukkan keris kecil ke tanah di depan lingkaran garam. Api obor bergetar hebat seolah tertiup badai. Mantranya semakin cepat, suaranya berubah berat seperti datang dari banyak mulut sekaligus. Aku panggil penunggu hutan ini, roh-roh leluhur, bantu kami menahan makhluk laknat ini. Tiba-tiba, dari arah pepohonan, suara lolongan panjang terdengar. Bayangan hitam berkelebatan di antara ranting. Warga bisa merasakan ada sesuatu yang bergerak, meski tak terlihat jelas. Tuyul itu berontak, melompat ke arah lingkaran, tapi setiap kali kakinya menyentuh garis garam, tubuhnya seperti terbakar, menjerit kesakitan. Ia melompat mundur, meraung marah, matanya memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Tidak ada yang bisa menahanku. Darah kalian milikku, teriaknya dengan suara parau, bukan lagi suara anak kecil, melainkan campuran bayi menangis dan orang tua yang menjerit. Rahmat berteriak dari luar lingkaran, "Hentikan! Kau sudah cukup mengambil. Hentikan!" Namun tuyul itu menoleh padanya, menyeringai, seakan mengejek. Ritual semakin memuncak. Ki Suro mengangkat kendi berisi air kembang, lalu menyiramkannya ke tanah dalam lingkaran. Asap putih tebal membubung, membentuk wujud samar-samar seperti sosok raksasa dari kabut. Suara gaib bergema, menekan suasana. Tuyul itu menggeram, tubuhnya makin besar, otot-ototnya menegang. Dari sosok bocah, kini ia sudah sebesar remaja. Wajahnya berubah mengerikan, matanya seperti bara neraka. Arwah ini haus darah karena tidak pernah diterima bumi. Ki Suro berteriak, keringat bercucuran di wajahnya. Hanya dengan ikatan darah yang sama, ia bisa dikembalikan ke asalnya. Jika tidak, desa ini akan binasa. Warga menjerit ketakutan, beberapa jatuh berlutut, sebagian pingsan. Rahmat hanya bisa menangis, tubuhnya gemetar. Ia tahu, semua ini adalah akibat dari pilihannya sendiri. Ritual malam itu berubah menjadi pertarungan sengit antara mantra-mantra Ki Suro dan kekuatan gaib tuyul pemangsa darah. Api obor terus bergoyang, angin makin kencang, suara-suara gaib menggema dari arah hutan. Namun satu hal jelas, tuyul itu sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai makhluk kecil. Ia adalah kutukan, lahir dari keserakahan manusia, dan kini siap menelan siapapun yang berani menantangnya. Pertarungan gaib itu mencapai puncaknya. Asap dupa semakin pekat, angin malam berputar kencang seperti pusaran badai. Ki Suro terus melantunkan mantra dengan suara lantang, keris kecilnya ditancapkan dalam-dalam ke tanah, memancarkan cahaya samar. Warga berdesakan di kejauhan, sebagian menutup telinga, sebagian lagi menutup mata karena tak sanggup menyaksikan wujud makhluk laknat itu. Tuyul haus darah tersebut kini benar-benar berubah. Bukan lagi sekadar makhluk kecil berkulit hitam, melainkan sosok menyeramkan sebesar anak remaja dengan mata menyala seperti bara. Mulutnya dipenuhi gigi tajam, bibirnya berlumuran darah segar, dan di setiap gerakannya tercium bau amis yang menusuk hidung. Ia meraung, menjerit, dan menghantam lingkaran garam yang dibuat Ki Suro. Sekali dua kali tubuhnya terpanggang cahaya gaib, membuat kulit hitamnya melepuh. Namun bukannya lemah, makhluk itu justru semakin liar. Tidak ada yang bisa menahanku, raungnya, suaranya parau seperti bayi menangis bercampur orang tua meraung. Darah. Aku butuh darah. Ki Suro menahan kerisnya, namun wajahnya terlihat tegang. Ia tahu, semakin lama makhluk ini bertarung, semakin kuat pula kekuatannya.
Sementara warga hanya bisa berdoa, berharap malam itu berakhir tanpa ada korban lagi. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tuyul itu berhenti menyerang lingkaran, lalu menoleh ke arah Rahmat yang terikat di pinggir lapangan. Rahmat gemetar, matanya melebar penuh ketakutan. "Tidak, jangan mendekat padaku, aku tuanmu. Aku yang memelihara kau." Suaranya pecah, antara teriakan dan tangisan. Tuyul itu menyeringai, tawa melengking keluar dari mulutnya. "Tuan, kau hanyalah mangsa terlezat. Kau memberiku kehidupan dengan darah, kini saatnya darahmu sendiri menjadi jamu terakhirku." Seketika makhluk itu melompat cepat ke arah Rahmat. Tali pengikat di tubuh Rahmat bergetar, ia meronta habis-habisan, namun warga tak ada yang berani menolong. Semua hanya bisa menyaksikan, wajah pucat Rahmat diterkam makhluk peliharaannya sendiri. Rahmat menjerit panjang, "Arg! Tolong!" Namun jeritannya tenggelam dalam suara hisapan mengerikan. Tuyul itu menancapkan gigi-giginya ke leher Rahmat, darah muncrat deras, membasahi tanah. Rahmat menendang, meronta, namun semakin ia berusaha, semakin kuat pula hisapan itu. Warga menutup wajah mereka, beberapa perempuan menjerit histeris. Pak Lurah Suyono hanya bisa memegangi dadanya, tak percaya menyaksikan lelaki yang pernah menjadi tukang bakso sederhana itu berakhir dengan cara begitu mengerikan. Tubuh Rahmat perlahan mengerut. Kulitnya pucat, matanya melotot, urat-uratnya menonjol, seolah habis disedot dari dalam. Jeritannya semakin melemah, hanya tersisa erangan lirih. Aku menyesal." Suara terakhir Rahmat lirih nyaris tak terdengar, sebelum akhirnya tubuhnya ambruk tak bernyawa, tinggal bangkai kering yang menciut seperti kain bekas terbakar. Tuyul itu berdiri di atas tubuh tuannya. Wajahnya berlumur darah, matanya semakin bersinar terang. Namun ia justru meraung kesakitan, tubuhnya bergetar hebat, seakan darah Rahmat yang ia hisap menyalakan kutukan di dalam dirinya. Ki Suro tidak membuang kesempatan. Ia segera meraih kendi tanah liat besar yang sudah dipersiapkan, lalu membaca mantra dengan suara semakin keras. "Kembalilah kau ke tempat asalmu. Jangan lagi berkeliaran di dunia ini." Kendi itu mengeluarkan cahaya merah samar. Ki Suro menyemburkan air kembang ke arah tuyul, yang langsung menjerit panjang. Tubuhnya mengecil paksa, dari sosok remaja kembali ke wujud bocah kecil hitam, lalu semakin menyusut hingga sebesar bayi. Dengan gerakan cepat, Ki Suro mengangkat kendi dan menyedot makhluk itu ke dalamnya. Angin kencang berputar, suara raungan bergema, hingga tiba-tiba, sunyi. Kendi itu kini tertutup rapat, namun dari dalamnya masih terdengar suara lirih tangisan bayi. Tangisan yang memilukan, seolah bayi itu menyesali takdirnya, namun juga menuntut darah yang tak pernah cukup. Lapangan kembali hening. Warga masih terdiam, tak ada yang berani bicara. Tubuh Rahmat tergeletak di tanah, kering, hampa nyawa. Sementara gerobak bakso miliknya yang tadi ikut bergetar kini terbakar tanpa api. Mangkok-mangkok pecah, kuah yang tersisa mendidih lalu menghitam, dan akhirnya hanya tersisa abu serta ceceran darah di tanah. Pak Lurah Suyono mendekat dengan langkah gontai. Ia menatap tubuh Rahmat lama sekali, lalu menghela napas berat. Inilah akibat keserakahan, manusia yang lupa batas. Ki Suro menunduk, kemudian menaruh kendi berisi makhluk terkutuk itu di hadapannya. Makhluk ini sudah terkunci. Tapi ingatlah, selama suara tangis bayi masih terdengar dari dalam kendi, artinya arwah ini belum benar-benar tenang. Jangan pernah ada yang berani membukanya, atau kalian akan melihat neraka kembali bangkit. Warga mengangguk, sebagian masih menangis, sebagian lagi hanya bisa saling berpelukan. Malam itu mereka kembali ke rumah masing-masing dengan langkah berat, membawa trauma yang mungkin tak akan pernah hilang. Namun meski desa berangsur tenang setelah itu, sesuatu tetap menghantui. Pada malam-malam tertentu, ketika angin berembus dari arah hutan, warga mengaku masih mendengar bunyi samar-samar. Ting, 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 suara kentongan gerobak bakso. Kadang disertai aroma kuah bakso yang hangat, bercampur bau amis darah yang menusuk hidung. Dan di kejauhan,
Terdengar lirih suara bayi menangis dari dalam kendi yang disimpan Ki Suro. Desa itu memang kembali tentram, tapi bekas kutukan Rahmat tak akan pernah benar-benar hilang. Ia mati dalam penyesalan, tubuhnya jadi tumbal terakhir pesugihan, sementara makhluk yang ia pelihara kini abadi sebagai jeritan yang tak bisa dilupakan. Malam itu menutup segalanya dengan kepedihan. Bagi warga desa, Rahmat bukan lagi sekadar tukang bakso. Ia menjadi legenda mengerikan, manusia yang memilih darah sebagai harga dari rezeki, lalu dimakan oleh peliharaannya sendiri. Sejak saat itu, setiap kali ada pedagang bakso keliling lewat pada malam hari, warga desa selalu menutup pintu rapat-rapat, berdoa agar suara ting, 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 itu hanyalah suara manusia biasa. Dan bukan gema kutukan Rahmat yang kembali menagih tumbal.